Hai, kali ini gue pegang iPhone Compact yang menurut gue salah satu iPhone Compact yang masih sangat bisa gue rekomendasiin di tahun 2025 ini. Apalagi ini iOS-nya bakal support sampai iOS 26 dan harganya cuman 5 jutaan doang. Dan tentunya ini adalah iPhone resmi Indonesia, bukan iPhone X Inter yang emailnya nggak jelas. So, kayak gimana kualitasnya iPhone yang satu ini? Kita akan mulai journey-nya. Oke, ini dia paketannya iPhone 11 Pro. Warnanya udah bisa kita lihat di sini. Varian yang warna silver. Di sini ada icon dari gambarnya, dari iPhone-nya. Lalu kita langsung aja balik di sebelah bawahnya atau di bagian belakangnya. Fix, kalau teman-teman lihat dan udah terbiasa lihat box yang original, teman-teman bisa mastiin kalau ini adalah boxnya OEM karena memang diinformasikan sama penjualnya juga ini boxnya OEM. Kita lihat di sini ada teksnya 512 GB. Di sini juga ada keterangannya iPhone 11 Pro Silver 512 GB. Ini printan ya, jadi boxnya itu memang cukup berasa kalau ini bukan original. Kalau beli handphone yang boxnya bukan original, aksesorisnya yang bukan original, kita belinya itu anggapnya batangan aja handphonenya doang, karena aksesorisnya juga nggak bakal kita pakai juga. Kalaupun aksesorisnya kayak chargernya kita pakai, malah justru ngerusak untuk handphonenya. Jadi sebaiknya mending beli yang original atau dari pihak ketiga yang memang udah jelas-jelas mereknya yang terjamin, yang sudah MFI. Oke, ini juga kebalik ya. Harusnya di atas kan. Ini harusnya bagian atas ini malah kebalik gini, tapi oke lah, nggak apa-apa. Namanya juga box KW. Untuk kelengkapannya ini ada iPhone-nya, kita simpen dulu. Terus di sini ada kartu-kartu pastinya, ada SIM ejector dan juga kartu-kartu untuk buku panduan. OEM berasa banget, kualitasnya memang jelek, berasa banget. Kita simpen dulu. Lalu di sini ada charger. Kalau secara build quality, secara look, ini chargernya memang kayak original, tapi gua pastiin ini chargernya itu OEM. Dari printannya ini kelihatan banget kalau chargernya itu bukan charger original. Lalu berikutnya di sini ada headset yang tentunya KW juga. Teman-teman bisa lihat di sini ada biru-biru gitu plastik dan fix ini KW, ini murah ya, cuman 20-30 ribuan. Dan ini juga kabelnya kabel situ lightning, tapi fix ini juga bukan original. Jadi sebaiknya jangan dipakai kalau dapat yang kayak gini. Oke, kita lanjut untuk cek unitnya. Di sini adalah iPhone 11 Pro variannya silver, dan by the way tadi gue lupa mention di awal, ini adalah iPhone 11 Pro yang resmi Indonesia, jadi bukan X Inter. Jadi memang harganya agak sedikit lumayan. Ini di 512 GB dengan harga menurut gue sih masih cukup terjangkau di 5,8 jutaan. Kemarin gue beli, teman-teman bisa lihat untuk screenshotnya di sini, dan juga nanti tokonya juga akan gue sertakan linknya di bawah. Dan karena ini adalah iPhone second, tentu unitnya cuma satu, cuman mungkin teman-teman pengen ngecek ke tokonya, barangkali ada varian yang lain, bisa cek aja, linknya ada di deskripsi, nanti juga akan dipin di kolom komentar. Oke, kita cek juga untuk fisiknya. Yang pertama sekilas kalau gue lihat di sini untuk fisiknya overall ini masih cukup baik ya. Untuk framenya di sini untuk warna putihnya dari stainless steel tentunya, bahan stainless steel yang kilau banget dan pastinya kokoh. Kalau kita lihat di sini cuma ada garis-garis halus bekas pemakaian. Overall ini terbilang masih sangat bening dan masih sangat bagus menurut gua pribadi. Mungkin sekitar 95% lah ya, ini ada stretch halus dan kayaknya sih nggak bakal kelihatan ya di kamera ya. Karena ini stretch-stretchnya kecil banget, tapi memang ada bekas pemakaian dan itu masih sangat bisa dimaklumin. Kemungkinan besar ini housingnya berarti masih original, karena kalau gantian udah pasti masih bening gitu. Di bagian belakang di sini ada triple kamera, ada flash, dan juga di sini ada mikrofon, ada logo Apple, di sini ada stiker made in China karena memang dirakit di China walaupun ini produk dari Amerika. Terus karena materialnya ini cukup gampang banget nempel sidik jari, akhirnya gue beliin casing kayak gini. Casing yang relatif murah, ternyata bagus juga ini, harganya 10 ribuan doang di Shopee, kalian bisa cek, linknya ada di deskripsi. Oke, ini iPhone-nya udah gue hidupin, udah gue lakukan setting-setting juga termasuk Face ID-nya. Teman-teman bisa lihat di sini cukup cepet. Oh, cukup cepet, mantep. Dan kita cek dulu untuk bagian layarnya. Luasnya ini adalah 5,8 inch dengan materialnya XDR Retina OLED. Jadi udah sangat bagus banget dan bakal memang terasa bedanya dengan iPhone 11 yang reguler. Untuk bezelnya memang masih berasa agak lumayan tebel lah ya di tahun 2025 ini.
Kita cek juga untuk true tone-nya di sini. Kita aktifin, kita matiin. Oke, berfungsi ya. Ini berfungsi dengan sangat baik. Lalu untuk brightness-nya ini sangat tinggi banget. Untuk kecerahan layarnya ini sekitar 1200 nits. Untuk peak brightness-nya kelihatan banget putih di kamera juga. Jadi ini aman kalau di bawah sinar matahari yang terik ini masih terbilang oke. Dan ada minus di bagian sini. Ujung kiri bawah ini ada sedikit retakan. Teman-teman mudah-mudahan kelihatan di kamera. Nanti kalau memang kurang jelas gue coba bantu fotoin juga biar kelihatan bagian mana yang retak. Kita coba untuk area yang retak ini apakah bermasalah atau enggak. Oke, ini bisa disentuh semua. Semua area yang retak ini bisa tersentuh dengan baik. Gue coba percepat biar nggak kelamaan. Oke, finally udah selesai semua. Gua sentuh area layarnya, nggak ada yang miss, semuanya bisa berjualan dengan normal. Mantap, LCD-nya nggak ada masalah sama sekali. Oke, kita lanjut di menu setting. Kita masuk dulu ke menu setting dulu. Untuk lihat speknya, kita masuk ke general, pilih about di sini. Yes, teman-teman bisa lihat iPhone 11 Pro untuk regionnya ini IDA atau XDG Map tentunya. Dan untuk storage-nya di sini sangat tinggi, udah cukup banget untuk gua pribadi. Ada di 512 GB. Mantep banget ya, tinggi banget dan menurut gua udah bisa memenuhi di tahun sekarang lah untuk kebutuhan-kebutuhan apapun udah oke nih. Lanjut untuk iOS-nya, sekarang ada di iOS versionnya di sini teman-teman bisa lihat ada di iOS 18.5, iOS yang terakhir yang terupdate. By the way ini belum dipasangin SIM card, jadi memang nggak kebaca sinyalnya karena memang belum ada SIM cardnya. Tapi udah dipastikan ini udah pasti aman karena adalah resmi dari Indonesia, jadi nggak ada masalah sama sekali. Untuk iOS version sendiri ini adalah iOS 18 yang memang masih kebagian untuk iPhone 11 series dan mungkin kemungkinan besar juga akan ada kebagian di iOS 19 yang akan rilis di tahun ini. Jadi seenggak-enggaknya iPhone 11 ini bakal dapat update sampai iOS 19. Kurang lebih sekitar 5-6 tahunan lah. Kalau Apple lagi berbaik hati, bisa jadi lebih nanti diberikan sampai iOS 20. By the way untuk iOS 19 isunya juga akan di rebranding, namanya akan jadi iOS 26. Kita lihat aja nanti kayak gimana. Lanjut kita cek untuk baterai health. Kita coba untuk cek baterai health di sini. Ini 87%, info dari seller sih 88% ya, mungkin turun lah, oke lah. Masih oke, 87%. Menurut gue ini masih sangat prima asalkan baterainya original. It's okay, nggak ada masalah. Oh ya, buat kapasitas baterainya ini ada di 3000-an mAh ya, nggak terlalu gede. Lalu gue penasaran nih, kapan sih iPhone ini dibeli? Untuk di iOS 18.5 ini kita bisa ngeliat terakhir dari expire dari garansi handphonenya bisa kita lihat. Kita masuk ke general, Apple Care and Warranty. Kita bisa cek di sini, jadi kita bisa ngira-ngira rilisnya atau dibelinya iPhone ini kapan. Ini iPhone 11 Pro dan bisa kita lihat expire-nya itu di 29 April 2021 yang artinya iPhone ini dibeli 28 April 2020. Jadi usianya sekitar 5 tahunan lah ya, terbilang cukup lumayan tua. Nah, karena ini adalah iPhone yang relatif tua, kita coba cek apakah performanya masih oke di tahun 2025 ini. Start di atas kertas, kita cek di Antutu Benchmark. Untuk hasilnya, masih sangat tinggi banget. Ada di 944.965 poin. Hampir mendekati 1 juta, artinya secara performa iPhone ini masih sangat bisa diandalkan. Untuk main game pun sebetulnya masih oke. Tapi menurut gua pribadi, kalau untuk main game gua menyarankan iPhone yang lain aja yang baterainya lebih gede dan layarnya lebih gede. Kalau gua pribadi sih gitu ya. Sekali-kali sih masih oke ya. Bukan nggak bisa, tapi lebih ke kenyamanan aja. Menurut gua layarnya yang lebih lebar itu lebih nyaman. Tapi kalau kalian merasa nyaman dengan layar yang kecil kayak gini juga nggak masalah. Itu masing-masing orang aja. Lalu untuk storage testnya bisa kita cek juga di sini. Udah gua tes, hasilnya lumayan tinggi, mirip-mirip di UFS 2.2 lah ya ini. Ada di 51.117 poin. Untuk aplikasi lain kayak di Geekbench juga udah gua coba. Untuk historinya di sini CPU-nya dapat skor. Di sini ada single skornya 1300 dan untuk multicore-nya di angka 3000-an. Lanjut untuk di GPU-nya. Kita bisa lihat di sini untuk hasilnya ada di 7548. Ini udah masih sangat bagus banget lah di tahun 2025 ini. Kita lanjut di bagian kameranya. Kita masuk ke menu kamera di sini. Menunya cukup banyak ya di sini untuk menu-menunya. Walaupun memang nggak sebanyak fitur-fitur yang kayak ada di Android gitu.
Untuk kamera belakangnya sendiri ini ada 3 kamera, lensa ultrawide, lensa wide, dan telefoto. Ketiganya ini 12 megapiksel yang support perekaman sampai 4K 60 fps, dan untuk slow-mo-nya bisa support sampai 240 fps. Sementara untuk bagian kamera depan ini juga sama, 12 megapiksel dengan true depth sensor yang support untuk portrait mode. Teman-teman bisa lihat di sini support juga sampai 4K di 60 fps. Dan untuk video ini belum ada fitur yang namanya cinematic mode. Memang sayangnya belum ada fitur tersebut karena fitur itu baru ada di iPhone yang terbaru, minimal adalah iPhone 13 series. Untuk iPhone 11, iPhone 12 series itu belum ada. Jadi hanya ada di iPhone 13 series ke atas. Jadi nggak bisa bikin ala-ala cinematic gitu. Oke, kita akan ngelihat hasil foto dan video yang udah gua coba capture. Ya, inilah hasil jepretan yang berhasil gua capture, dan hasilnya gua pribadi masih sangat impress dengan kualitas kameranya. Akurasi warnanya bagus, untuk detailnya masih dapat baik di lensa ultrawide, lensa normal maupun di lensa telephoto. Plus warnanya itu udah jadi, udah mateng, nggak perlu diutak-atik lagi, udah siap kita upload di berbagai macam platform media sosial. Semuanya bagus. Untuk di portrait mode juga terbilang masih sangat enak dilihat, khas banget, karakternya Apple banget ini. Baik kamera depan maupun kamera belakang, secara kualitas teknis ini masih sangat oke banget, masih proper lah di tahun 2025 ini. Nggak kalah dengan handphone-handphone yang kekinian. Oke, ini adalah resolusi 1080p dengan lensa ultrawide di 30 fps. Kurang lebih kayak gini. Kita coba untuk akurasi warnanya, udah oke banget. Detailnya dapet, untuk ketajamannya oke, fokusnya cepet, stabilisasinya juga mantep ini stabilisasinya. Kita coba untuk zoom 1 kali atau lensa 1 kali, lensa normal ini ya. Oke, kita lihat. Wih, mantep ya. Fokusnya cepet, warnanya tetap detail, nggak ada penurunan dari lensa-lensa yang lain, atau nggak ada perbedaan dengan lensa-lensa yang lain. Sama bagusnya, sama kerennya. Kita zoom in 2 kali, tetap terjaga kualitasnya. Jadi enak banget, kita bisa langsung zoom in, zoom out saat rekaman berlangsung kayak gini. Nah, kalau ini di 4K 30 fps, walaupun nanti renderingnya tetap di 1080p ya. Oke, kurang lebih kayak gini. Kita pengen lihat aja untuk detail dari warnanya, untuk kecepatannya, untuk ketajamannya kayak gini. Oke, stabilisasinya masih terjaga sama bagusnya kayak di 1080p. Cuman memang sedikit ada peningkatan di kualitas ketajamannya. Jadi kalau kita mau crop nanti tetap tajam, mantep banget. Nah, selain hasil fotonya yang menurut gue itu relatif masih sangat bisa diandalkan, masih sangat bagus dan masih sangat oke di tahun 2025 ini. Untuk reproduksi warna LCD-nya juga ini terbilang sangat bagus. Jadi ketika kita mengedit foto nanti di print itu warnanya identik, nggak ngaco, nggak meleset, relatif akurat dengan warna nanti kalau di print out. Untuk kualitas reproduksi warnanya menurut gue ini udah sangat banget nyaman. Apalagi karakter warna LCD iPhone itu soft banget, agak kekuningan, agak warm. Dan menurut gue ini nyaman di mata, warnanya kaya, kedalaman warna hitamnya juga dalam banget. Secara view angle juga ini luas, kalau dilihat dari kanan kiri atas bawah ini masih sangat oke banget untuk kualitas LCD-nya. No complain dan top lah. Nah, selain kualitas dari LCD-nya yang memang bagus, ini untuk kualitas produksi audionya juga mantep banget, berasa banget, bassnya nendang, clarity-nya jelas, untuk treble-nya juga terbilang balance, jadi nyaman banget didengar, untuk vokalnya juga clear, enak banget. Dengan dual speaker stereo, produksi audionya udah mantep banget. Nah, kurang lebih kayak gitulah ya performa, kualitas audio, kualitas layar, kualitas kamera dari iPhone 11 Pro ini. Kurang lebih gambarannya kayak gitu di tahun 2025. Menurut gua ini adalah salah satu iPhone compact atau mungkin handphone compact yang masih bisa dipertimbangkan oleh banyak orang, khususnya buat teman-teman yang memang senang pakai iOS dibanding dengan iPhone 12 mini atau iPhone 13 mini yang harganya relatif lebih mahal dan memang barangnya relatif sedikit lebih sulit kalau kita nyari yang bener resmi Indonesia. Bisa jadi iPhone 11 Pro ini adalah pilihan
yang cukup oke di tahun 2025 ini sebagai alternatif buat teman-teman yang memang seneng untuk pakai handphone compact kayak gini. Oke, tonton juga video-video yang lain untuk mendapatkan informasi lebih kayak gini. See you in next video, bye-bye.